Oke, mari kita bedah dua isme besar ini. Tapi ini bukan sekedar perbandingan biasa ya. Anggap aja ini cerita soal inovasi intelektual. Gimana sebuah ide raksasa dari barat itu dibongkar, dioprek supaya pas dengan kenyataan di timur. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah revolusi akhirnya menemukan jiwanya sendiri. Coba deh bayangin, Anda seorang revolusioner muda, semangatnya lagi membara buat membebaskan bangsa. Terus, Anda nemu satu buku panduan yang kelihatannya keren banget, tajam, dan menjanjikan kemenangan. Tapi ada satu masalah fatal. Buku itu ditulis buat medan perang yang sama sekali beda. Nah, inilah dilema yang dihadapi Soekarno di awal abad ke-20. Jadi, apa sih cetak biru atau buku panduan revolusi yang paling ngetop di masa itu? Jawabannya jelas, Marxisme. Teori dari Karl Marx ini udah kayak pisau bedah yang super tajam buat menguliti penindasan. Udah jadi semacam kitab suci deh buat kaum tertindas di mana-mana. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Marxisme itu kan lahir dari pengamatan pabrik-pabrik berasap di London, di Berlin. Fondasi teorinya adalah masyarakat industri. Sementara Indonesia, kita ini negara agraris, kepulauan yang hidupnya dari sawah dan laut, bukan dari cerobong asap pabrik. Jelas, nggak nyambung kan? Dan ketidakcocokan yang paling besar itu ada di tokoh utamanya. Setiap cerita kan butuh pahlawan. Begitu juga teori revolusi. Masalahnya, pahlawan yang dibayangkan sama Marx, sang penggerak sejarah, itu justru hampir nggak ada di Hindia Belanda waktu itu. Pahlawan di dalam buku panduan Marx ini namanya kaum proletar. Ini bukan sekedar istilah lain buat orang miskin ya. Secara spesifik, proletar itu adalah orang-orang yang udah benar-benar terpisah dari alat produksi. Mereka nggak punya tanah, nggak punya mesin, nggak punya apa-apa, kecuali tenaga mereka sendiri untuk dijual. Mereka ini adalah anak kandung revolusi industri. Sekarang coba kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia. Kemiskinan sih ada di mana-mana ya. Tapi, kepemilikan dalam skala super kecil itu justru jadi hal yang biasa. Petani punya cangkul dan sejengkal tanahnya. Nelayan punya jala dan perahu kecilnya. Mereka miskin, betul. Tapi mereka bukan proletar dalam definisi Marx yang kaku itu. Dan bagan ini nunjukinnya dengan jelas banget. Kalau aja Soekarno nekat dan kaku pakai buku panduan Marxis, revolusinya cuma bakal ngajak segelintir orang. Dia bakal ninggalin lautan massa rakyat yang justru paling menderita di bawah kolonialisme. Jadi, apa yang dia lakukan? Disinilah ceritanya jadi menarik. Soekarno sadar dia harus keluar dari perpustakaan dan turun langsung ke lapangan. Dan di sanalah di mana teori besar dari Eropa ketemu sama kenyataan pahit di pematang sawah Nusantara, sebuah ide orisinil pun lahir. Ini dia momen aha yang legendaris itu. Soekarno ketemu sama seorang petani bernama Marhaen. Petani ini punya tanah sendiri, cangkul sendiri, kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi hasilnya cuma cukup buat nyambung hidup. Dia bukan kapitalis, tapi jelas bukan proletar juga. Dia ini apa dong? Nah, dari sinilah lahir subjek revolusioner yang baru, kaum Marhaen. Definisinya digeser total. Fokusnya bukan lagi pada ketiadaan kepemilikan, tapi pada kepemilikan yang tidak berdaya. Jadi, masalahnya bukan karena mereka nggak punya apa-apa, tapi karena apapun yang mereka punya itu nggak bisa bikin mereka sejahtera. Karena dihisap sama sistem yang lebih besar. Konsep ini langsung jadi payung besar yang bisa merangkul semua orang. Petani, nelayan, pedagang pasar, semua orang kecil yang senasib bisa masuk. Frasa kunci dari Soekarno adalah apa-apanya kecil. Modalnya kecil, alatnya kecil, untungnya juga kecil. Mereka semua adalah korban dari sistem yang sama, imperialisme. Dengan pahlawan baru ini, Soekarno nggak cuma sekedar mengedit Marxisme ya. Dia benar-benar membangun sebuah bangunan ideologi yang sama sekali baru, dengan pilar-pilar yang sangat berbeda. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, soal kepemilikan. Marxisme klasik bilang hapus semua hak milik pribadi atas alat produksi. Tapi Marhaenisme justru sebaliknya. Kepemilikan kecil ini harus dilindungi dan diberdayakan. Bagi si Marhaen, sepetak sawah itu adalah harga diri. Musuhnya bukan kepemilikan itu sendiri, tapi kepemilikan skala raksasa yang menindas. Kedua, dan ini bedanya fundamental banget, adalah soal keyakinan. Marxisme kan menganggap agama itu candu yang bikin rakyat jadi pasrah. Soekarno melihatnya 180 derajat berbeda. Buat masyarakat Indonesia yang sangat religius, iman itu justru sumber energi perlawanan. Berjuang melawan penindasan itu adalah panggilan suci. Ketiga, siapa musuh utamanya?
Marxisme fokus pada perang kelas internal antara buruh melawan borjuasi. Marhainisme menggeser targetnya keluar. Musuh bersamanya bukan tetangga sebelah yang lebih kaya, tapi kekuatan asing yang menjajah seluruh bangsa, yaitu imperialisme. Ini perubahan strategi yang jenius. Kalau kita gabungkan ketiga pilar tadi, kita bakal dapat metode perjuangan yang sama sekali berbeda. Tujuannya bukan lagi memecah belah masyarakat jadi kelas-kelas yang saling berantem, tapi justru sebaliknya, menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu barisan perlawanan. Tabel ini adalah rangkuman paling pasnya. Coba deh lihat perbedaannya di setiap baris. Dari asalnya, siapa pahlawannya, siapa musuhnya, sampai cara berjuangnya. Ini bukan sekedar modifikasi, ini adalah pembongkaran dan pembangunan ulang sebuah ide secara total. Dan kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Soekarno nggak menjiplak. Dia mengambil cara analisis kritis dari Barat, tapi dia mengisinya dengan jiwa, kearifan, dan realitas dari Timur. Ini adalah sebuah tindakan kemerdekaan intelektual yang sejati. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Karena kisah Marhainisme ini adalah sebuah bukti. Bukti bahwa bangsa yang terjajah itu nggak harus selamanya jadi konsumen ideologi dari luar. Kita bisa dan memang seharusnya menjadi produsen teori pembebasan kita sendiri yang akarnya dari tanah dan budaya kita. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang provokatif. Coba kita lihat zaman sekarang. Ada jutaan pengemudi ojek online yang punya motor sendiri, pekerja lepas dengan laptopnya, atau pemilik UMKM digital. Mereka punya alat produksi kecil, tapi nasib mereka seringkali dikendalikan oleh platform-platform raksasa. Pertanyaannya, apakah mereka ini kaum marhain modern? Itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.